lagi untuk kehidupan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pujian sudah kami naikkan. Dan kami rindu bahwa pujian-pujian yang ada menyenangkan Engkau. Jika di dalam pujian Engkau mendengarkan hati, mendengarkan suara kami, maka di dalam firman ini Tuhan, kami yang akan mendengarkan isi hati-Mu. Untuk itu Tuhan, pimpin kami. Dan Roh Kudus sebagai penolong, biarlah itu menolong kami untuk kami memahami isi hati-Mu. Sehingga selesai daripada firman, kami menangkap sesuatu yang baru. Kami pulang setelah ibadah ini dengan semangat dan dengan Tuhan pemahaman akan isi-Mu yang baru juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat siang. Siapa tahu saya salah. Selamat pagi diam semua jadi. Bulan Mei kita sudah memasukinya Bapak Ibu. Langsung saja bahwa tema daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sebagaimana yang sudah kami bagikan di dalam grup WA medsos kita, bahwa Tuhan menolong kita dengan caranya. Sekali lagi, tema yang akan kita pelajari atau yang akan saya sampaikan ini adalah Tuhan menolong kita dengan caranya. Ya, sudah ada di sana Bapak Ibu. Sama-sama kita membuka Alkitab kita. Di dalam pemberitaan ini nanti mungkin saya akan banyak bercerita Bapak Ibu. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai yang ke-20. Silakan yang membawa Alkitab, dibuka Alkitabnya. Yang membawa HP yang terinstal silakan dibuka. Dan bagi Bapak Ibu yang kelupaan ini, yang ibadah lupa atau disengaja nggak bawa Alkitab, di HP nggak diinstal, kami tetap sediakan. Jadi nggak ada alasan untuk nggak membaca firman. Ya. Ini alternatif yang terakhir. Kalau sudah terpampang, Bapak Ibu nggak mau baca, sudah kami angkat tangan. Ya. 2 Samuel 12 ayat 15 dan sampai ke 20. Kita baca sama-sama ya, nggak apa-apa sambil duduk aja lah. Kita baca langsung sama-sama saja. 1, 2, 3. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya. Dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan.
Lanjut pembacaan kita di dalam 1 Samuel 1 Samuel Bapak Ibu. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Ini ceritanya tentang Daud dan Siklak yang terbakar. 1 Samuel 30 ayat 6 sampai yang ke-10. Sudah kita baca sama-sama. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abyatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang lalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Lanjut ke tetap 1 Samuel 30 ayat yang ke-17. Dan pada keesok harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ayat 23 dan 24. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini pembacaan firman terpanjang bagi Bapak Ibu. Ya, yang kita baca hari ini itu 2 kisah yang berbeda. Yang satu bahwa Daud masih menjadi buron di Siklak. Yang satu lagi Daud sudah menjadi raja. Yang pertama kita baca tadi itu Daud sudah menjadi raja. Tapi yang barusan kita baca ini Daud masih menjadi buronan. Ya, dia mengungsi untuk ikut ke orang Filistin. Dan dia tinggal di Siklak Bapak Ibu. Dari apa yang kita baca tadi, dari 2 kisah ini, ada 2 pola di mana Tuhan menjawab doa Daud Bapak Ibu. Yang pertama, pola jawaban Tuhan adalah Tuhan menjawab doa Daud dengan tidak menjawab sesuai keinginan Daud. Ngerti maksudnya di sini ya? Ini cerita yang pertama tadi, di saat Daud berpuasa ya, di dalam 2 Samuel 12 tadi Bapak Ibu. Ceritanya yang di 2 Samuel tadi kan ceritanya ini Daud itu kan jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba kan begitu. Lalu akibat dari perzinahan ini lahirlah seorang bayi kan begitu. Dan ketika Daud ditegur dan Daud bertobat, Nabi Nathan menulai anak hasil perzinahan ini bahwa anak ini akan sakit dan akan mati. Ceritanya seperti itu singkatnya. Nah, atas tulah yang ada ini Daud tidak menyerah. Ya. Daud berdoa, Daud berpuasa, bahkan sampai dia berbaring di tanah. Bapak Ibu bisa bayangin seorang raja berdoa sampai seperti ini. Ya. Doa berbaring di atas tanah semalam-malaman, ayat 16 dari 2 Samuel 12 tadi Bapak Ibu. Ya.
Apa sih yang diminta Daud? Yang diminta Daud adalah supaya anak ini sembuh, supaya anak ini tidak mati, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan itu tidak benar. Seperti itulah. Lalu dia berpuasa, lalu dia berdoa, ya. Dia menyesal, dibuktikan dengan yang kita baca tadi. Endingnya kita tahu Bapak Ibu apa? Bahwa ternyata anak ini mati. Nah, begitu. Nah, setelah tahu bahwa anak ini mati, apa yang dilakukan Daud? Di ayat yang ke 20 Bapak Ibu dari 2 Samuel 12 tadi, lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Setelah dia mandi, setelah dia berurap, berdandan, setelah dia bertukar pakaian, dia apakah langsung pulang ke rumahnya? Apakah dia langsung pulang untuk ke istananya? Tidak, Bapak Ibu. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Bapak Ibu bisa bayangkan, dia berdoa sampai berpuasa, bahkan tidak mandi, dirinya sendiri pun tidak diperhatikan dengan harapan supaya anak yang ditulai ini hidup, tidak mati. Tetapi ketika jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, apakah Daud kecewa? Langkah pertama yang dia lakukan adalah dia berganti pakaian, dia dandan, ya, lalu dia pergi ke rumah Allah menyembah Tuhan. Ketika doa Bapak Ibu enggak terjawab, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu sudah puasa, sudah menghubungi hamba Tuhan kanan kiri depan belakang atas bawah, ya, tolong doakan kami Pak, pergumulan kami juga berdoa. Lalu jawaban dari Tuhan itu adalah tidak seperti pola jawaban yang tadi. Tuhan menjawab doa Daud dengan tidak menjawab sesuai keinginan Daud. Apa respon saudara? Kecewa? Iya Pak, manusiawi begitu. Ya. Cerita yang kedua Bapak Ibu, pola jawaban Tuhan adalah Tuhan menjawab Daud dengan meminta Daud untuk bekerja sama. Ziklag terbakar, Daud terjepit, dikatakan kan begitu. Masyarakat atau rakyat yang ada menyalahkan Daud dan mau melempari Daud dengan batu. Nyawanya terancam. Di tengah-tengah hal seperti ini sama yang dilakukan Daud apa? Daud mencari Tuhan, menguatkan hatinya kepada Tuhan. Lalu dia bertanya, akankah ku kejar orang-orang ini? Lalu Tuhan menjawab, kejarlah. Ya. Jadi jawaban Tuhan di sini jawaban yang diminta supaya Daud juga bekerja sama. Dan singkat cerita Bapak Ibu, ini semuanya ini dapat sesuai dengan apa jawaban Tuhan, tetapi ada kerjasama dari Daud. Seberapa banyak dari kita kadang-kadang kita berdoa, Bapak Ibu ya, kita berdoa dan ketika Tuhan memberikan suatu jawaban, ya, Tuhan memberikan suatu penguatan mungkin dari hamba Tuhan atau dari Bapak Ibu membaca Alkitab bim salah bim lalu jawabannya di situ, dan Bapak Ibu tidak mau bergerak sesuai dengan arahan Tuhan. Seberapa sering seperti itu? Ya. Dari dua cerita ini Bapak Ibu, kita bisa belajar ada bagaimana cara Tuhan itu menolong dengan caranya. Seringkali kita berdoa meminta kepada Tuhan, doa-doa kita itu adalah doa-doa di mana Tuhan, ini keinginanku titik penuhi. Kan seperti itu yang biasa kita lakukan. Kalau enggak seperti ini, berarti Tuhan enggak sayang saya. Waduh, kalau tidak seperti keinginan saya, apa yang saya gumulkan, maka Tuhan tidak mendukung, Tuhan tidak bersama dengan saya. Seberapa kita sering seperti itu Bapak. Ada dua hal yang mau saya bagikan kepada kita sehubungan dengan tema yang ada. Tuhan menolong kita dengan caranya. Yang pertama Bapak Ibu, ini sehubungan dengan doa juga ya. Yang pertama, di saat berdoa, ya, izinkanlah Allah itu bekerja
bekerja dengan caranya. Ini harus kita pahami. Ada begitu banyak anak Tuhan ketika berdoa itu seperti minta tanda petik memperkosa Tuhan. Memaksa Tuhan untuk melakukan, menjawab apa yang sesuai dengan keinginan kita. Ya. Sebagaimanapun kita dikasih Allah, diangkat menjadi biji mata Allah, tetap kita itu sebagai hamba, saudara. Sebagai pemohon. Maka otoritas untuk memberikan suatu jawaban itu ada di dalam yang kita mohonkan, itu yang memberi otoritas itu, saudara. Ya, izinkanlah Allah bekerja sesuai dengan caranya. Bapak Ibu, saya mau bercerita tentang suatu cerita, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini, bahwa ada seorang anak muda yang sedang naik motor di kegelapan malam. Hujan rintik-rintik, jalannya licin, dan sepanjang perjalanan yang ada, itu dia ada di perjalanan yang jalannya ini berbahaya. Di kiri tebing jurang, lalu di kanannya itu tebing yang tinggi. Ya. Dan dia berjalan dengan hati-hati karena gelapnya malam, hujan licin. Dan pada waktu belok, Bapak Ibu, dia kaget dengan sesuatu lalu mengerem mendadak dan motor itu tergelincir. Lalu jatuhlah anak muda ini ke dalam jurang. Motornya sudah jatuh duluan karena berat motornya lebih berat daripada orangnya. Nah, di saat dia jatuh itu terguling-guling di tebing yang ada, tangannya berusaha untuk mencari sesuatu apa yang bisa dia pegang supaya dia enggak jatuh ke bawah. Lalu tersangkutlah tangannya itu ketika pegang ada seperti pohon dan dia tergantung di situ, di kegelapan malam. Dia tidak bisa melihat kanan, kiri, depan, belakang. Di saat dia tergantung itu, lalu dia berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan, aku percaya kepadamu. Nyatakanlah pertolonganmu, kiranya ada orang yang akan mengulurkan tali sehingga bisa mengangkat aku, atau ada tim SAR penyelamat yang mungkin menggunakan helikopter untuk menolong aku. Wah, doanya luar biasa. Tuhan, aku percaya kepada pertolonganmu. Ya. Nyatakanlah pertolonganmu, nyatakanlah kuasa dan otoritasmu. Ya. Kiranya ada orang datang untuk mengulurkan tali sehingga aku bisa selamat dari mara bahaya ini. Sekiranya Tuhan ada tim SAR yang datang membawa helikopter untuk menolong saya. Di saat dia berdoa seperti itu, Bapak Ibu, di dalam posisi yang dia menggelantung begini, di kegelapan malam yang dia tidak bisa lihat kanan, kiri, atas, bawah, Bapak Ibu, lalu di dalam hati, dia merasakan seperti ada suara dan itu kuat. Suaranya begini, lepaskanlah tanganmu. Anak ini bingung. Kalau aku lepas, ini aku bisa mati, ini jatuh. Lalu dia bertahan tidak mau mendengar suara hati yang ada, padahal suara itu tuh kuat, lepaskanlah tanganmu. Tapi dia bilang, kalau aku lepaskan aku mati. Yang aku mau adalah ada orang yang mau lemparkan tali atau ada tim SAR yang mau menolong saya. Singkat cerita Bapak Ibu, dia bergelantungan sepanjang malam. Dia bertahan dengan tangan yang sudah capek dan dia pada akhirnya berhasil sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, dia baru bisa melihat kanan, kiri, depan, belakang. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Jarak kaki dia bergelantungan dengan tanah itu hanya sekitar 50 cm Bapak Ibu. Artinya mungkin segini saja. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Kita ini kadang-kadang berdoa, kita memaksa Tuhan untuk menjawab sesuai keinginan kita. Padahal Tuhan punya cara lain. Kalau dia mendengarkan suara Tuhan, lepaskan dan dia lepaskan pada waktu itu, mungkin dia nunggu pertolongan dengan tidur saja. Enggak bergelantungan mati-matian ini Bapak Ibu ya. Kan kita percaya Tuhan itu maha tahu, kan katanya begitu, Tuhan maha kuasa.
Ketika Tuhan memberikan suatu jawaban tetapi tidak sesuai dengan nalar logika kita, lalu kita tolak, ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin ini. Ya. Berapa sering kita seperti itu? Ini nggak masuk akal jawaban Tuhan. Padahal kita masih berpikir 1-2 langkah, Tuhan itu sudah 10 langkah atas hidup kita sudah dipikir, saudara. Begitu juga di dalam menghadapi perekonomian yang ada, saudara. Di saat kita menghadapi kesusahan perekonomian, tidak banyak dari anak-anak Tuhan berkedok, berdoa untuk menutupi kemalasannya. Kalau di Jawa dulu itu ada kue mainan yang pakai undian itu beli, tapi nanti dibuka ada undiannya, nanti dispenser, ada apa gitu. Ya. Untuk mendapatkan itu lalu kita berdoa, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, undian yang saya ambil ini nanti saya akan dapat ini. Saya akan dapat. Ada lagi orang yang pengen cepat kaya, berdoa, Tuhan, nomor togel yang saya pasang ini di dalam nama Tuhan Yesus keluar. Seberapa banyak kita menggunakan alasan doa-doa untuk menutupi kemalasan kita, saudara. Kelihatannya rohani, berbicara masalah kesehatan. Ya, kita berdoa, Tuhan, aku percaya bahwa penyakit ini akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Lalu ada hamba Tuhan datang, lalu ada yang menyarankan, pergi ke dokter, periksa. Ini bisa jadi salah satu jawaban Tuhan, saudara. Jadi kita juga harus peka. Ya. Kita harus peka, karena bagaimanapun Tuhan itu sangat-sangat lebih tahu jawaban daripada apa yang kita perlukan, saudara. Jadi pertolongan Tuhan, saudara, itu seperti ini. Pertolongan Tuhan itu adalah mengubah kita lebih dahulu sebelum mengubah masalah kita, paham ya? Jadi kalau kita punya masalah di dalam perekonomian, di dalam kesehatan, Tuhan ingin merubah kehidupan kita dulu. Ketika kita berubah, ya, ketika kita sudah mengandalkan Tuhan, ketika kita beriman dengan sungguh-sungguh, maka berikutnya, langkah berikutnya adalah Tuhan nanti akan mengubah masalah kita. Dulu ini kesaksian hidup jemaat di pusat, Bapak Ibu. Beliau ini Kristen tahunan. Lalu dia berpikir begini, saya ini sudah menjadi Kristen puluhan tahun, tetapi hidup begini-begini saja. Tuhan kasih saya sesuatu yang membuat saya ini dewasa di dalam iman. Saudara, Tuhan dengar, saudara, permintaan itu. Mungkin yang dari pusat tahu, Bu Sari tahu orangnya, Bu Gembala tahu. Ya. Lalu Tuhan beri apa, saudara? Tuhan beri suatu sakit, itu kanker payudara, saudara. Di situ dia sudah kemo ke Manado, dia sudah melakukan banyak hal, saudara. Tetapi benar-benar menjadi kesaksian hidup bagi kami jemaat yang ada. Betul, dengan masalah itu orang ini menjadi dewasa dalam rohani yang luar biasa, saudara. Di dalam masalah seperti itu tidak ada dia mengatakan itu kekecewaan kepada Tuhan. Dia justru bersyukur karena melalui masalah ini dia bisa menjadi dewasa, bisa karakternya yang dulu pemarah, dia bisa sabar. Ya, mempersilahkan, memberikan kesempatan anak-anaknya untuk melayani Tuhan, saudara. Sampai pada akhirnya, apakah di dalam permohonan dia untuk sembuh itu dia sembuh, saudara? Secara fisik tidak. Pada akhirnya orang ini meninggal dipanggil Tuhan. Tetapi di dalam proses hidupnya yang waktu sakit itu, saudara, banyak menjadi berkat, terutama kami yang melayani, saudara. Karena apa? Permintaan dia ini, nah dari situ akhirnya kita berpikir, aduh, kalau minta ke Tuhan untuk dewasa dalam iman, jangan yang aneh-aneh deh gitu ya. Karena dikasih seperti itu, tetapi puji Tuhannya, dia menjadi dewasa, saudara. Nah, izinkanlah Tuhan menolong kita dengan caranya. Maka di saat kita ya berdoa, sekali lagi izinkanlah Allah bekerja dengan caranya, Bapak Ibu. Caranya Tuhan bagaimana? Serahkanlah kepada Tuhan. Tugas kita itu hanya memohon. Kalau kita berangan-angan jawaban Tuhan nanti dari sini, itu membatasi kuasa Tuhan, saudara. Apakah itu salah? Tidak. Ya, itu tidak. Tetapi ketika jawaban tidak sesuai dengan angan-angan saudara, jangan kecewa. Kita belajar dari Daud.
Ketika apa yang didoakan Daud tidak sesuai dengan keinginannya, Daud apakah kecewa dengan Tuhan? Tidak. Dia langsung meninggalkan tempat di mana dia berpuasa, dia berganti pakaian, dia mandi, dan lalu dia ke rumah Allah untuk menyembah Tuhan, mengucap syukur, saudara. Ya. Karena bagi Daud mungkin kalau anak ini dijawab dan tetap hidup, anak ini seumur hidupnya akan menjadi aib bagi Daud. Karena anak hasil daripada perzinahan, saudara, di mana sampai membunuh, ya, membuat suatu teori konspirasi bagaimana supaya Uria mati di medan peperangan, dan itu sudah menjadi rahasia umum seorang raja. Maka dia bersyukur bahwa anak itu doa yang tidak dijawab itu, dia bersyukur, dia memahami berarti ini yang terbaik dari Tuhan. Karena bisa jadi kalau anak itu hidup akan menjadi aib, saudara. Akan menjadi cemoohan, anak ini juga akan menjadi dicemooh, anak ini mungkin juga akan hidupnya dibully, saudara. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, di saat kita berdoa, Bapak Ibu, dan belum dijawab, ingat ya, bisa jadi bahwa Anda itu akan dihubungkan dengan doa orang lain. Paham maksudnya ya? Di saat kita sedang berdoa, di saat doa kita dan sudah lama kita doakan dan itu Tuhan belum jawab, saudara, ingat, bisa jadi bahwa doa Anda itu sedang dihubungkan dengan permohonan doa orang lain, supaya nanti terkoneksi dan bertemu di satu titik dan sama-sama mengucap syukur di situ, saudara. Berarti kita belajar untuk tidak egois ketika kita berdoa. Ini ada satu cerita lagi, Bapak. Saya cerita-cerita saja deh. Ya. Karena orang timur itu suka cerita katanya. Kalau poin-poin begitu katanya cepat bosan. Ya. Ceritanya nih seorang penjual tempe. Saya sampai cari tempe, Bapak. Tadi saya keluar begini, saya cari tempe di mana ini? Saya pinjam motor Kakak Jen. Saya lari ke sana ternyata dapat, saudara. Jadi tempe ini live sekarang, Bapak Ibu, jadi saya tutup aja supaya enggak cipta ya. Jadi ada seorang ibu penjual tempe yang memang kesehariannya itu profesinya dan hidupnya sehari-hari dari menjual tempe, membuat tempe, mengolah tempe dari kedelai dijadikan tempe. Dan ini terjadi di Jawa Tengah, Bapak Ibu. Seperti hari-hari biasanya, bahwa rutinitas ini dikerjakan setiap hari, ya, berjualan tempe di pasar, habis lalu dia sore buat, paginya lalu dia jual lagi. Dan seperti itu terulang dan terulang. Tetapi pada suatu hari, Bapak Ibu, ini hari yang berbeda bagi dia. Ini orang yang takut sama Tuhan. Hari itu tempe yang dia buat, ketika dia lihat pagi-pagi untuk dia mau jual, itu tidak menjadi tempe. Tetap kedelai. Tempe asalnya dari mana? Kedelai ya, kita sepakat ya, jangan sampai ini dari yang lain ya, dari kacang. Ya, dari kedelai ya. Jadi pagi itu ketika dia mau berjualan ya, dia lihat tempenya, loh kok masih kedelai, belum menjadi tempe. Lalu apa yang dia lakukan, Bapak Ibu, di situ dia sempat sedikit agak ragu. Kenapa ini bisa terjadi? Ini pengalaman pertama selama saya membuat tempe. Dia menganalisa kira-kira kegagalan saya di mana. Dia mencari dan semuanya sesuai prosedur yang saya buat. Semuanya seperti kebiasaan yang ada. Tetapi pertanyaan, kenapa pada hari ini tempe ini masih tetap kedelai? Lalu dia ingat-ingat khotbah di gereja, saudara, bahwa Tuhan sanggup untuk menjawab dan Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Maka dalam benaknya, kalau aku berdoa supaya supaya kedelai ini berubah menjadi tempe, berarti Tuhan akan sanggup untuk itu. Lalu ibu ini berdoa, saudara, Bapa di surga, aku mohon kepadamu agar kedelai ini menjadi tempe, tumpang tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus jadi tempe. Apa yang terjadi, Bapak Ibu?
Setelah doanya amin, ya dengan singkat, lalu dan dia dengan yakin dia membuka tumpukan tempe yang ada itu, lalu dia buka pelan-pelan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jadi tempe, jadi tempe. Ketika dia buka, tang, apa yang terjadi? Masih tetap kedelai. Masih tetap kedelai. Wah, ini doaku kurang panjang ini. Ini doaku kurang panjang ini. Enggak mungkin Tuhan, karena Tuhan itu sanggup untuk melakukan segala perkara. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Lalu dia berdoa kembali begini, Bapa di surga, aku tahu bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Tolonglah aku supaya hari ini aku bisa berdagang tempe, karena itulah mata pencarianku. Aku mohon dalam nama Yesus, jadilah ini menjadi tempe. Dia tumpang tangan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kedelai menjadi tempe. Amin. Dia tinggal ke belakang sebentar. Lalu dengan iman yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, lalu dia apa? Dia sedikit membuka, dia ragu-ragu Bapak Ibu. Jadi dia buka sedikit-sedikit, ini penasaran nih. Kayak orang dulu kan pernah, kalau orang judi, dia buka pelan-pelan tempenya, kedelainya. Dia kaget Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Padahal dia juga dengan iman begini. Ternyata Bapak Ibu, ternyata masih tetap kedelai. Tambah dia agak ragu lagi saudara. Tambah dia agak, aduh bagaimana ini? Saya sudah mendengarkan firman, teori semuanya, yang prosedurnya tempe saya sudah lakukan, kenapa masih menjadi kedelai? Tetapi karena ini mata pencarian satu-satunya, dia berharap bahwa dia nanti dia tetap akan membawa kedelai ini ke pasar, berharap bahwa dalam perjalanan itu nanti berubah menjadi tempe, saudara. Lalu ketika dalam perjalanan itu, saudara, dia berdoa juga, saudara, kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, ini aku ada di dalam perjalanan untuk menuju pasar. Bapa di surga, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku sementara aku berjalan ke pasar. Engkau akan mengadakan mukjizat bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus, kedelai ini menjadi tempe. Lalu dia kemas semuanya dalam tempat yang biasa dia pakai. Lalu dia berjalan menuju pasar dengan menyanyikan pujian-pujian yang mengatakan mukjizat Allah. Ya. Bahwa dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada keselamatan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dalam nama Yesus ada mukjizat. Dia nyanyi di jalan itu, pokoknya ini harus berubah menjadi tempe kedelai ini, ya, yang membelah laut. Terus apa nih? Yang teduhkan badai. Terus, yang mustahil pun terjadi. Kuasamu yang pegang hidupku, yang pegang. Terus, mukjizat sejati. Ya, pokoknya lagu-lagu tentang pembuat mukjizat, tentang kuasa Tuhan dia nyanyikan, saudara. Lalu singkat cerita, orang ini nyampe lah di pasar, saudara. Dia ambil pelan-pelan dari tempatnya dan dia tempatkan dan pelan-pelan dia buka, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus menjadi tempe ini. Dia buka pelan-pelan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masih kedelai. Dengan kecut dan dengan sangat kecewa bilang, Tuhan tidak mendengarkan doa saya, Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan tahu bahwa ini mata pencarian satu-satunya saya. Kenapa doanya tidak dijawab? Tuhan tidak sayang sama saya. Tuhan membuat malu saya. Teman-temannya sudah berjualan kanan kiri. Ada yang jual tempe, ada yang jual tahu, jual apa. Dan dia tidak mengeluarkan tempenya ini Bapak Ibu. Karena malu. Tersimpan rapi di tempatnya. Hari sudah semakin siang. Teman-temannya semuanya sudah mulai ada yang habis, ada yang sudah pulang,
dan dia tetap termenung di situ, Tuhan tidak sayang saya, Tuhan tidak sayang saya, Tuhan tidak mengasihi saya. Ya, ini mata pencarian satu-satunya saya kecewa sama Engkau Tuhan. Dan di dalam ketermenungan yang ada, di dalam dia kecewa dengan Tuhan, Bapak Ibu, lalu ada seorang ibu yang di situ tanya seperti ini, Bu, maaf ya, saya mau tanya, apakah ibu mau jual tempe yang belum jadi? Wah, soalnya dari tadi saya sudah keliling pasar dan mencarinya dan tidak ada tempe yang belum jadi, semuanya sudah jadi tempe. Bapak Ibu, ibu ini langsung tersentak. Waduh, ini jangan-jangan sudah jadi tempe ini. Ya, dia berubah lagi, dia ragu ini. Aduh, tadi saya sudah berdoa untuk supaya jadi tempe ini. Dia tidak menjawab, tapi dalam hati dia merenungkan, Tuhan, saat ini aku tidak perlu lagi tempe. Saat ini aku perlu bahwa ini tetap menjadi kedelai, Tuhan. Ya, ini doaku di dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Doanya berubah. Lalu apa yang terjadi? Dia masih termenung dan kemudian dia, ibu mencari tempe yang belum jadi, yang masih dalam kedelai, yang masih dalam bentuk kedelai. Iya. Dia nggak menjawab lagi, saudara, karena dia takut mau lihat ini. Kalau dia menjawab ada, jangan sampai ini sudah menjadi tempe. Nanti nggak dipercaya lagi. Lalu dia di dalam hatinya juga berpikir lagi, ya bagaimana supaya saya bisa menjawab ini? Kalau aku katakan iya, jangan sampai nanti ini sudah menjadi tempe. Tapi kalau aku katakan tidak, nanti ini seperti apa? Ya. Lalu dia berdoa lagi gini, ya Tuhan, biarlah tempeku ini tidak usah jadi tempe lagi sudah. Tuhan, biarlah tempeku ini tidak menjadi tempe lagi sudah. Ya. Karena apa? Karena sudah ada orang yang mau membeli tempe yang tidak jadi ini Tuhan. Ya. Tuhan, tolonglah aku kiranya, dengarkanlah doaku supaya tempe ini tidak jadi tempe Tuhan. Dia berdoa seperti itu, saudara. Lalu berikutnya dia pelan-pelan dia ambil, lalu dia buka pelan-pelan. Tereng. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata masih kedelai, saudara. Lalu dia bersorak, haleluya, puji Tuhan. Tempeku tidak menjadi tempe, tetap kedelai. Luar biasa Engkau Tuhan, Engkau menjawab doaku Tuhan. Ya. Karena tetap menjadi kedelai. Lalu diborong semua tempe yang ada dan habis. Hari itu tempenya yang masih kedelai ini laku terjual, diborong sama ibu ini. Lalu lagi Bapak, ini penasaran penjualnya, kenapa cari tempe yang belum jadi? Dan ibu jawab, anakku ini sekolah di Jogja, dia pengen tempe yang berasal dari sini, dan itu harus kami kirim. Kalau kami beli yang sudah jadi, nyampe sana nanti busuk, berbau dan gak bagus. Jadi kami putuskan kami mencari tempe yang belum jadi, supaya ketika dalam pengiriman nanti nyampe di kos-kosan anakku itu sudah menjadi tempe. Saudara, nangkep dari cerita ini yang bisa kita pelajari. Yang bisa kita pelajari adalah kita sering di dalam doa itu kita memaksa kehendak Tuhan, betul? Sesuai keinginan kita, iya. Padahal Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Gitu loh, ya. Tuhan menolong kita dengan caranya sama sekali di luar perkiraan kita, saudara. Memang Tuhan sanggup untuk melakukan segalanya, tetapi Tuhan itu menjawab sesuai dengan apa yang kita perlukan, saudara. Belajar dari kisah tempe ini, nanti kalau saudara berdoa, sudah berulang-ulang kok ini kok enggak dijawab-jawab, lalu berpikirlah mungkin ini akan dihubungkan dengan doanya orang lain. Dan di suatu titik ketika ibu penjual tempe dan yang mencari bakal tempe tadi, di situ dia sama-sama bersyukur, ternyata apa yang menjadi pergumulan dia, ketemu di situ sama-sama mengucap syukur, Bapak Ibu. Padahal awalnya kecewa, mengumpat Tuhan, apalah, saudara. Jadi izinkanlah Tuhan untuk menolong kita itu sesuai dengan caranya, saudara. Kita berdoa, kita meminta, kita beriman, tetapi jangan pernah membatasi cara Allah itu dengan sesuai dengan keinginan kita, saudara. Karena nanti kita akan kecewa kalau nggak sesuai. Dengan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan,
berarti kita itu beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, caramu yang terbaik. Ya. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya kabar baiknya, saudara. Bahwa untuk 6 bulan ke depan, ya, kita beribadah di tempat ini aman, saudara. Luar biasa, saudara. Ya, kalau kemarin di akhir-akhir April kita bergumul, ya bahkan sempat ya, kita cari alternatif B, C untuk di hotel atau di mana, saudara. Tetapi jawaban Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat, saudara. Tanggal 3 batas akhir daripada kami harus membayar sewa ini, saudara. Itu Tuhan jawab dengan luar biasa. Sehingga 6 bulan ke depan sampai bulan ke-11 kita masih bisa di sini, dan saya yakin kedepannya Tuhan terus akan berperkara sampai pada akhirnya kita memiliki tempat sendiri, saudara. Terima kasih untuk semua jemaat, semua majelis, untuk doa-doanya, untuk kekompakannya, untuk kesehatiannya di dalam bergumul tempat ini, saudara. Sering saya katakan memang tempat ibadah kita itu enggak gratis, ini berbayar, saudara. Karena sewa kan berbayar, ya, tidak gratis, saudara. Dan terima kasih untuk doa daripada jemaat semuanya, kekompakan dari majelis, ya, kesehatian, tidak ada saling menyalahkan, saling pro kontra akan hal ini, saudara. Ini membuktikan dan Tuhan sudah melihat ini lolos di dalam masalah ini gereja ini. Lulus, maksudnya kok lolos? Lulus di dalam satu masalah ini. Dan jangan senang dulu, Tuhan akan bawa kita ke masalah yang lain lagi nanti. Tetap kuncinya adalah kesehatian, kerendahan hati, connect dengan Tuhan. Saya yakin kalau itu dijalankan, apapun masalahnya, apapun pergumulan kita, saudara, Tuhan nanti akan menjawab sesuai dengan caranya Tuhan. Maka kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya, saya undang pemain musik ke depan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua adalah, izinkan Tuhan menjawab doa Anda itu sesuai dengan caranya. Izinkan, saudara. Jangan paksa Tuhan untuk menjawab doa-doa saudara dengan caranya saudara. Itu namanya tanda petik itu memperkosa Tuhan. Kalau ada anak bapak ibu minta ngeyel kepada kita, ngeyel, ini orang Jawa ini ngeyel, ini berarti sudah paling mentok sudah. Dan itu saja, padahal itu bapak ibu tahu itu tidak baik untuk anak ibu, untuk anak bapak ibu. Jengkel enggak sama anak itu, Pak? Jengkel bapak ibu. Ya. Sudah dikasih tahu itu enggak baik, nah, tapi bapak ibu tetap, anaknya tetap, pokoknya cara ini titik, cara ini titik, cara ini titik, cara ini titik. Sama, saudara. Izinkanlah Tuhan menjawab, ya, doa Anda sesuai dengan caranya. Yang kedua, atas doa yang belum terjawab, saudara, pahami, bisa jadi bahwa itu dikarenakan saudara, doa-doa saudara ini terhubung dengan doanya orang lain. Saudara akan diketemukan dalam suatu titik dengan pergumulan orang lain, sama-sama bertemu di situ dan sama-sama mengucap syukur di situ. Yang ketiga, atas jawaban doa yang ada, saudara, ujilah itu dengan firman Allah. Ujilah dengan firman Allah. Suara jawaban itu uji dengan firman Allah. Ya, karena iblis juga bisa membujuk kita, ini jawabannya Tuhan. Tetapi kalau kita uji dengan kebenaran firman Allah, oh ini gak cocok dengan standar firman Allah, ini bukan caranya Tuhan. Oh ini cocok, berarti ini caranya Tuhan, saudara. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Mari kita renungkan sejenak firman yang ada ini, Bapak Ibu. Sambil menyanyikan satu pujian dimanakan waktu yang tepat.